Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'matil amni wassalam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi ni'mati tadabburil Qur'an wa an'amana bi jami'in ni'am. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Asbahna wa asbahal muqlillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidup damai dan tentram, nikmat bisa mengikuti kajian tadabbur Al-Quran, dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dan kita jadikan nikmat-nikmat tersebut untuk bisa lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba yang taat dan patuh akan perintah dan segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semuanya dalam keadaan di bawah naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah dan mulia ini, kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah, masuk pada ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras, yang kerasnya seperti batu, padahal batu sendiri ada di sela-selanya memancarkan air. Ada juga yang terbelah lalu keluar darinya air. Dan juga ada batu yang jatuh dari atas karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah
tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Ayat ini secara khusus memang merupakan celaan terhadap Bani Israel yang sudah kita ceritakan pada ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Allah memberikan anugerah karunia yang begitu banyak kepada Bani Israel, baik nikmat iman, nikmat Alkitab, nikmat yang zahir yang mereka rasakan, nikmat keselamatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Dan ya, tentunya juga ketika Allah berikan nikmat kepada mereka, namun mereka tidak mau beriman, bahkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada juga di antara mereka yang hanya untuk mendapatkan kenikmatan rela, tega membunuh saudaranya, hanya untuk mendapatkan harta dari saudaranya, untuk segera mendapatkan warisan dari saudaranya yang tidak punya anak tapi punya saudara, dan saudara-saudaranya itulah yang akhirnya membunuh ya, orang yang dikenal, yang memiliki harta, yang memiliki hubungan keluarga. Sehingga akhirnya pada ayat sebelumnya atau sebelum ayat ini, Allah perintahkan ya, kepada mereka agar menyembelih seekor sapi, karena ya mereka membunuh saudaranya tapi tidak ngaku, ya, tidak mau mengakui perbuatannya, bahkan menuduh orang lain yang membunuh saudaranya, berharap ketika di antara mereka yang tertuduh lalu mereka berlepas diri dari ya, pembunuhan, lalu mereka yang membunuh, padahal itu dia yang membunuh dari saudaranya sendiri, mendapatkan warisan. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada kaumnya agar menyembelih seekor sapi. Sapi betina yang diperintah, yang mana perintah itu mereka neko-neko atau ya nanya-nanya ya, sebagaimana yang dikisahkan ya, mereka bertanya bagaimana bentuknya, mereka bertanya bagaimana warnanya, mereka bertanya ya masih ya perintah tentang sapi ini yang samar-samar, sehingga Allah jawab dan jawab sampai akhirnya mereka agak kesulitan untuk mendapatkan, karena memang ya mereka mempersulit dengan pertanyaan-pertanyaan, walaupun akhirnya mereka dapat tapi dengan harga yang sangat mahal. Ya, harganya itu seberat kulit sapi tersebut. Bayangkan ya, kulit sapi biasanya sampai 10 kilo, ya, maka 10 kilo emas harus mereka bayar, harus mereka keluarkan. Dan mereka memang melakukannya. Dan ketika akhirnya mereka melakukan, lalu diperintahkan oleh Allah, ambil sebagian anggota sapi itu, lalu letakkan atau sentuh ke tubuh yang meninggal. Dan akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang meninggal tadi hidup kembali. Hidup kembali dan menyampaikan berita, informasi siapa yang membunuh dirinya. Sampai akhirnya dikatakan yang membunuh si Fulan. Ketahuan bahwa yang membunuh adalah saudaranya sendiri. Akhirnya orang yang tadi hidup kembali langsung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama dia hidup hanya untuk menginformasikan apa yang terjadi atas dirinya. Nah, ketika meninggal, orang yang tertuduh tadi atau orang yang disampaikan yang membunuh tadi langsung nggak ngaku, nggak mau mengakui apa yang disampaikan oleh saudaranya bahwa yang membunuh adalah dirinya. Maka turunlah ayat ini mencela orang-orang yang sudah diberikan nikmat, lalu ada peristiwa, lalu menuduh orang ya atas peristiwa tersebut, lalu akhirnya disampaikan yang sebenarnya mereka sudah jelas nyata-nyata tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tapi mereka tetap tidak mau
beriman dan tidak mau mengakui, sehingga akhirnya Allah katakan tsumma qasat qulubukum, kemudian akhirnya kalian memiliki hati yang keras. Qasat artinya keras ya. Tsumma qasat ya, kemudian keraslah qulubukum, hati kalian, min ba'di zalika, setelah peristiwa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya menghidupkan yang sudah mati untuk menginformasikan akan kejadian sebelumnya, yang diri orang yang mati itu ya siapa yang membunuhnya. Qasat qulubukum, hati yang keras. Oh, manusia memiliki hati. Hati adalah pangkal kehidupan manusia, baik buruknya. Pangkal kehidupan manusia, dia akan memperoleh hidayah atau tidak. Pangkal kehidupan manusia, dia akan menjadi hamba yang ahlul ta'ah atau ahlul ma'siyah. Hatilah yang menentukan diri manusia. Maksudnya, dialah yang akan menjadi nahkoda. Dialah yang menjadi pemimpin. Hati ini yang akan terus menjadi pengelola anggota tubuhnya, baik perkataan maupun perbuatan. Dalam hadis Nabi SAW ya, mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Daging yang kecil ya, daging segini, kecil sekali dia. Jika segumpal daging itu bagus, baik, bersih, maka akan bagus, baik dan bersih pula seluruh anggota tubuh kalian. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, akan baik, akan bersih dan bagus seluruh anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika anggota atau jika segumpal daging tadi buruk, jelek, kotor, maka akan buruk dan jelek serta kotor pula anggota tubuh yang lain. Artinya bisa jadi, bahkan kebanyakan hati yang jelek, hati yang buruk, hati yang keras akan membuat jelek dan buruk serta keras pula perbuatan dan sikap, perkataan maupun ucapan yang keluar dari seseorang. Kenapa? Karena hatinya. Jadi hati itu sangat penting. Kalau diibaratkan hati itu seperti raja. Bagaimana raja, itulah nanti rakyat akan terpola dan terbentuk. Rakyatnya akan menjadi, atau kalaupun bukan rakyat ya, menteri-menterinya. Kalau raja itu jelek, raja itu buruk, maka menterinya dan juga ya pembantu-pembantunya akan buruk pula, mengikuti keinginan raja. Begitu juga dengan pemimpin. Ya, kalau pemimpinnya jelek, pemimpinnya buruk, maka menteri dan juga pembantu-pembantu akan begitu juga. Illa man hadallah, kecuali bagi siapa yang diberikan hidayah. Tapi kebanyakan demikian. Nah, begitu juga dengan anggota tubuh kita ini. Anggota tubuh manusia, baik tangannya, kakinya, matanya, telinganya, mulutnya, dan lainnya, ini anggota tubuh yang akan disetir oleh hati. Hati ini akan menjadi ya penentu dari segala aspek yang keluar, perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan dari anggota tubuh, nah itu ditentukan oleh hati. Kalau hatinya baik, hatinya bagus, hatinya bersih, maka insya Allah akan menjadi baik. Makanya ya Allah ingatkan dalam banyak ya ayat bahwa dalam hati ini kadang manusia menjadi sebab dia bisa ya beriman dan bertakwa, sebagaimana yang kita bahas pada bagian pertama dari surat Al-Baqarah itu kan ya, al-muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang memiliki hati yang bersih. Yu'minuna bil ghaib,
wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman kepada Allah yang gaib dan juga hal-hal yang gaib lainnya, dan beriman kepada segala sesuatu, termasuk juga mendirikan sholat, berinfak dengan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan, beriman kepada kitab, dan juga beriman kepada hari akhirat. Ini semuanya karena hati mereka yang bersih, hati mereka yang salim. Bagaimana juga kita akan menjadi hamba yang nanti berbahagia ketika kita menghadap Allah dengan hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Setelah itu, bagaimana Allah juga tamsilkan baik orang kafir, orang munafik. Kenapa? Karena hati mereka juga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum fahum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim bisyawatun walahum 'adzabun 'azim. Jadi, kenapa mereka kafir? Karena Allah telah tutup, dan mereka juga tidak berusaha untuk menutup hati mereka. Khatamallahu 'ala qulubihim. Nah, ini menjadi keras nih kan. Nanti akan kita lihat apa sebab hamba-hamba menjadi hati keras. Jadi hati memang yang menentukan. Orang itu menjadi kafir gara-gara hatinya. Orang itu menjadi ingkar gara-gara hatinya. Hatinya memang tidak mau terbuka, membuka hatinya ini, melunak hatinya. Lalu setelah itu juga kelompok ketiga Allah sebutkan di surat Al-Baqarah di awal-awal yang sudah kita bahas juga. Ini sebagai review saja untuk mengingatkan kembali bahwa memang hati itu menjadi sakit dan akhirnya menyebabkan kemunafikan. Hati yang sakit akan menyebabkan kemunafikan. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Yang ayat sebelumnya dikatakan innal ladzina wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada sebagian manusia yang berkata saya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka nggak beriman. Mereka merasa menipu Allah dan orang beriman, padahal tidak yang mereka bisa lakukan. Kenapa begitu? Karena hati mereka sakit, hati mereka tidak sehat. Karenanya jagalah hati, jagalah apa yang memang menjadi sebab nanti menentukan diri kita sendiri, baik dalam aktivitas kita sehari-hari atau nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang baik akan membuat pribadi perbuatan kita bersih dan sehat dan baik pula dalam segala kehidupan kita, baik perkataan yang keluar dari mulut kita, pikiran kita, ide-ide yang keluar dari otak dan akal kita, bahkan juga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan nanti akan menjadi baik, sehat dan bersih ketika hati kita bersih. Tapi kalau sudah qasat qulubuhum, nah ini bermasalah. Lalu apa yang menyebabkan hati manusia menjadi keras? Paling tidak ada 4 sebab manusia itu menjadi keras hatinya. Yang pertama, karena tidak banyak berzikir, banyak berbicara, tapi tidak mengarah kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, la tuksiru al-kalama illa bidzikrillah. Wa man kasratul kalam qasat qulubuhum au fi mawanul hadis. Janganlah kalian banyak bicara kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berbicara kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang banyak berzikir, orang yang banyak berbicara yang bukan zikir kepada Allah akan membuat hatinya menjadi keras, akan menjadi tertutup. Kalau sudah keras, maka akan sulit untuk mendapatkan hidayah. Hati yang keras sulit untuk mendapatkan nasihat-nasihat. Nasihat masuk tapi tidak sampai kepada hatinya, kepada jiwanya, karena sudah keras. Lalu yang kedua,
Sebabnya apa? Yang kedua karena bergaul, ya, karena pergaulan. Karena pergaulan akhirnya juga membuat hatinya menjadi keras. Ya tentunya juga hati akan menjadi lembut karena pergaulan pula. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya ya, as-sahib sahib. Manusia itu ketika punya teman dia akan menarik. As-sahib sahib. Karakter teman itu ya kalau dalam bahasa Arab sahib. Tapi bentuknya sahib, dia menarik diri kita. Kadang langsung, kadang tidak langsung. Siapa diri kita akan dipengaruhi oleh teman. Kalau temannya ahlu zikir, kalau temannya ahlu ta'ah, kalau temannya ahlu Quran, maka kita kecipratan. Kecipratan zikir, kecipratan taat, kecipratan kita menjadi orang ahlul Quran. Tapi kalau temannya ahlul maksiyah, orang yang tidak suka baca Quran, orang yang jauh dari berzikir, kita pun akan ikut-ikutan. Walaupun mungkin tidak langsung, tapi seringkali langsung terjadi. Makanya dalam diri seseorang itu akan kelihatan dari temannya. Al-mar'u man yukhalil. Ya. Seseorang itu tergantung siapa temannya. Wal yanzur ahadakum man yukhalil. Maka ketika ingin melihat akhlak pribadi seseorang, maka lihat ke temannya. Siapa temannya? Dalam surat Al-Fatihah ya, itu kan di ayat terakhir kita diingatkan untuk bagaimana agar memilih teman. Teman yang akhirnya membuat kita terarah, bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan petunjuk. Dalam permintaan kita kan siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kan artinya dalam surat An-Nisa dijelaskan siapa mereka yang kita harapkan Allah berikan kita mendapatkan seperti yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan lurus yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman. Itu kan? Sebaik-baik temannya mereka. Kalau para nabi mungkin kita tidak mendapatkan lagi, kecuali akhlaknya, kecuali peninggalannya, khususnya nabi kita Rasulullah SAW. Dan akhirnya kita agar kita bisa mendapatkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan insya Allah mendapatkan syafaat, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Banyak berselawat dan juga meneladani, mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh beliau. Ya, banyak hadis-hadis, baik hadis perkataan beliau, hadis perbuatan beliau, hadis sifat beliau dan ketetapan beliau itu yang baik, dan insya Allah kalau kita ikuti maka akan melunakkan hati kita, melembutkan hati kita, dan insya Allah hati ini menjadi hati yang mengarahkan untuk taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Atau juga as-siddiqin, orang-orang jujur, masih banyak mungkin. Walaupun sekarang orang-orang jujur mendapatkan banyak rintangan, ya. Sulit sekarang untuk mendapatkan orang yang jujur. Ya. Bahkan orang yang jujur seringkali ya banyak ya mendapatkan ujian. Orang yang jujur nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur, berbuat jujur, berkata jujur. Karena sikap, perbuatan, dan perkataan yang jujur akan mengarahkan pada kebaikan. Dan kebaikan insya Allah akan menyebabkan kalian masuk surga. Masya Allah, subhanallah. Ya, semoga kita menjadi ahlu as-sidq. Jadi orang-orang yang
diberikan kemampuan untuk berkata dan berbuat yang jujur. Jujur artinya berkata dan berbuat sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan, tidak neko, tidak berbohong, tidak berdusta. Ya. Tapi juga Allah ingatkan, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan selalu mengarahkan pada kejahatan. Seringkali kalau orang sudah berdusta sekali akan terus melakukan kedustaan untuk menutupi kejahatan itu tersebut, ya, untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya. Selalu begitu. Sekali berdusta pasti akan melakukan kedustaan yang kedua, ketiga, keempat. Untuk apa? Untuk menutupi kedustaan sebelumnya. Ya. Nabi SAW mengatakan berhati-hatilah dari berbuat dusta. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengarahkan pada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah wal iyazubillah. Ya, bahwa kejahatan itu akan mengarahkan pada neraka. Ya, pada api neraka. Semoga kita diberikan perlindungan dari api neraka, ya, dan selamat dari api neraka. Nah, ini orang yang jujur. Kita pun diingatkan demikian agar kita menjadi orang yang lurus, tegak, ya, mengikuti mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, orang-orang yang syahid, orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting, ya. Sekarang ini kita kondisi Covid, ya. Kalau dalam mengikuti hadis Nabi SAW, orang yang, ya, diambil nyawanya di saat Covid seperti ini, ya, maka dianggap syahid. Orang-orang yang dianggap meninggal seakan-akan seperti perang. Walaupun syahid itu terbagi 3, ya. Ada syahid dunia dan akhirat, itulah mereka yang meninggal di dalam peperangan. Itu namanya syahidud dunia wal akhirah. Dia mendapatkan nikmat syahid di dunia, nikmat syahid di akhirat. Ada yang syahidul akhirah, orang yang syahidnya di akhirat saja, di dunia tidak. Misalkan ada ibu-ibu yang melahirkan, ya, lalu saat melahirkan, setelah melahirkan meninggal, maka ibu tersebut syahid, tapi syahid fil akhirah. Kenapa demikian? Ya, karena dia tetap diperlakukan oleh orang-orang terdekat, orang-orang sekitar, dimandikan seperti halnya mereka-mereka yang meninggal biasa. Tapi Allah menyebutnya dengan syahidul akhirah, atau menyematkan dia orang yang meninggal dalam syahid. Syahidul akhirah, syahid di akhirat, ya, akan mendapatkan pahala sebagaimana syahidnya orang-orang yang meninggal saat berperang. Atau juga dalam kondisi Covid seperti ini, ya, dia juga disebut syahidul akhirah, karena dia akan diperlakukan seperti halnya biasa, dimandikan, ya, dikafani, disolatkan, dan lain-lain seperti hanya orang meninggal biasa. Walaupun ada juga yang katanya ketika meninggal tidak dimandikan, ya, seperti itu sesuai dengan baju-bajunya, ya, tapi alangkah baiknya memang diperlakukan seperti biasa. Ini syahidul akhirah. Ada juga yang na'udzubillah yang sampai terjadi pada yang ketiga, syahidul dunia walaisal akhirah. Dia dianggap syahid di dunia tapi di akhirat tidak dianggap. Ya, ini maksudnya apa? Mereka yang kadang, ya, berbuat atau berjuang tapi bukan karena Allah, tapi karena ria, karena ingin mendapatkan pujian dari orang, karena ingin dianggap sebagai pahlawan. Nah, ini semuanya nanti akan menyebabkan dirinya dianggap syahid di dunia, tapi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap sebagai syahid. Ya. Ada di kisah, ya, Nabi SAW, ya, sahabat yang mereka, ya, ada sahabat yang meninggal, lalu sahabat lain mengatakan, ya, Rabiha fulan, ya, beruntunglah si fulan mendapatkan syahid. Tapi kata Nabi tidak, dia tidak syahid, ya, karena dia ketika, ya, menderita dia tidak tahan, lalu akhirnya menggulingkan badannya yang sudah disiapkan. Setelah itu di tempat lain, ya, ada pisau yang hanya menusuk dirinya dan mati. Ya, dan Nabi tentunya tahu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya ini, orang yang meninggal ini, awalnya terluka,
karena berperang, tapi rupanya dia tidak tahan lalu mencoba bunuh diri, ya, dan terjadi, dan Nabi SAW mengatakan laisa huwa syahidun fil akhirah maka yuqalu bi syahidin fid dunya. Dia bukanlah orang yang syahid di akhirat, meskipun ada yang mengatakan syahid, tapi hanya di dunia dianggap syahid, tapi di akhirat tidak syahid. Wallahu alam. Ini orang syuhada. Nah, kita berharap menjadi orang yang syahid, dan tentunya juga kalau ada ya orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan penuh kesungguhan lillahi ta'ala, maka kita harus berusaha untuk menjadikan mereka teman, ya, mengikuti apa yang mereka lakukan. Atau juga yang keempat, wassolihin, orang-orang soleh. Nah, ini yang ada di sekitar kita mungkin banyak bergaul dengan mereka orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqu. Mereka lah sebaik-baik teman, agar hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi lunak, hati kita mengikuti apa yang mereka lakukan dalam kesalehan dan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak nanti ada juga orang yang menyesal gara-gara mengikuti teman, mengikuti sahabat, terpengaruh dengan temannya. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri. Ya. Jadi nanti ada di dalam akhirat atau di hari kiamat ketika dihadapkan ya hari hisab, ada orang-orang yang menggigit jari-jarinya, dua tangannya digigit, ya, saking kesal dan saking geramnya terhadap kawan-kawan yang dulu diikuti. Menyesal mereka lalu mengatakan, yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu, mereka berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, seandainya dulu aku jadikan Rasul sebagai temanku, sebagai jalan hidupku. Ya laitana lam attakhid fulanan khalila. Seandainya dulu aku tidak jadikan si fulan sebagai teman saya. Ya laitana lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak jadikan si ini nih, si fulan ini nih, aku jadikan teman. Ya. Kenapa? Laqad adallani an dzikri. Karena dia telah menyebabkan aku lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ya, penyesalan yang tidak akan mendapatkan keringanan, penyesalan tidak berguna di akhirat nanti karena mengikuti teman yang tidak membuat dia menjadi ahlu zikri, menjadi orang yang taat, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyesal dia. Menyesalnya di akhirat. Ya. Kenapa kok nggak diikuti Rasul? Kenapa nggak ikuti teman saya yang baik? Kenapa tidak ikuti seorang yang soleh, orang yang jujur, orang yang mengikuti jejak langkah Nabi dan sebagainya? Nggak diikuti itu. Tapi akhirnya dia mengikuti yang lain, malah ya mungkin terasa enak, terasa nikmat mengikuti sahabat-sahabat yang ya tertawa, terbahak-bahak kan, atau juga ya banyak main dengan ya tidak terbebani dengan seakan-akan ibadah itu beban ya. Atau kadang-kadang juga dia diberikan ya banyak fasilitas tapi rupanya membuat mereka terlena dari berzikir, lalu saat nanti di akhirat akan menyesal. Seringkali kita melihat demikian ya, banyak orang-orang yang gampang mengikuti teman yang teman dengan temannya. Nah, ini sebab kedua yang menyebabkan hati bisa qaswah, jadi keras ya, menjadi akhirnya hati yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada juga yang menyebabkan hati keras itu karena meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, karena meremehkan dosa-dosa kecil itu juga menyebabkan hati yang keras. Ya. Dalam surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kali-kali tidak. Mereka itu kenapa masuk neraka? Kenapa akhirnya dihinakan? Kenapa akhirnya mereka ya dianggap orang yang zalim? Bukan karena yang lain kecuali kalla, kali-kali tidak, bal rona, tapi karena ada hati yang di dalamnya dosa-dosa kecil. Barrona ala qulubihim. Ya. Makanu yaksibun, mereka remehkan dalam hati mereka apa yang telah mereka usahakan. Apa yang mereka lakukan. Dosa kecil dianggap
gampang, dianggap nanti bisa bertobat atau bisa dihilangkan dengan ya perbuatan-perbuatan baik yang lain ya. Padahal segala sesuatu itu pasti akan menjadi penumpukan ya. Kalau dia berbuat sekali lalu tidak langsung bertobat atau dia anggap remeh, kan nanti kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Ibarat hati itu seperti kaca ya, seperti cermin ya. Kalau tidak segera dihapus, tidak segera dibersihkan dari gedungnya tidak dibersihkan, akan lama-lama akan membuat cermin atau kaca itu buram ya, oleh karena nempel debu setiap hari yang tidak dibersihkan. Begitulah juga dengan hati kita. Maka berusaha untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa kecil, apalagi perbuatan dosa besar. Kalaupun mungkin terjadi ya tidak sengaja berbuat dosa kecil, maka segera mohon ampun kepada Allah, jangan dibiarkan, jangan diremehkan ya. Kan perbedaan orang beriman dengan orang kafir ketika memandang dosa itu. Kalau orang beriman memandang dosa itu seperti gunung yang besar yang akan menimpa dirinya, khawatir tertimpa sehingga akhirnya segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Tapi orang kafir, orang yang meremehkan perbuatan dosa, itu menganggap dosa itu seperti lalat ya, yang nempel atau yang hinggap di wajahnya atau di badannya. Ketika dia sudah suka dengan lalat itu, langsung dia menggerakkan tangannya ya, mengusir lalu pergi lalat itu. Begitulah ya. Padahal ya hakikatnya dosa itu sesuatu yang pasti akan ditimpakan oleh Allah balasan. Kalau kita menganggap remeh, maka nanti akan juga menganggap remeh. Dan yang terakhir, orang yang bisa menyebabkan hati keras karena jarang mengikuti kegiatan-kegiatan yang berisi ilmu pengetahuan, jarang mengikuti majelis taklim, jarang membaca buku-buku yang bermanfaat ya. Ini juga akan menyebabkan ya. Lihatlah dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jangan sampai seperti ahlul kitab ya. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqqi. Tidaklah ya, belumkah datang ya kepada orang-orang beriman yang membuat hati mereka lunak, tunduk dan patuh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang turunkan oleh Allah dari kebenaran-kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah seperti ahlul kitab. Janganlah seperti mereka yang sudah diberikan oleh Allah anugerah kitab ya. Kitab sebelumnya min qablu fatala alaihimul amadu. Lalu panjang jarak antara mereka dengan nabi setelahnya. Sehingga mereka tidak belajar, mereka tidak saling mengingatkan. Mereka tidak ada kegiatan-kegiatan majelis ta'lim, tidak ada kegiatan-kegiatan majelis zikir. Fatala alaihimul amadu. Sangat panjang jarak antara mereka dengan nabi setelahnya. Nah, disitulah mereka tidak saling mengingatkan ya. Tidak ada majlis-majlis yang membuat mereka ya, saling ya, memberikan nasihat. Faqasat qulubuhum, maka menyebabkan hati mereka menjadi keras ya. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka memang fasik. Inilah yang akhirnya kita juga diingatkan agar kita bisa memiliki hati yang lunak, maka sering-seringlah mengikuti majelis taklim, sering-seringlah mengikuti kajian-kajian, atau paling tidak memiliki kitab, ya, memiliki buku-buku bacaan, sehingga dengan itu kita atau ya semuanya bisa ya, membaca nasihat-nasihat dari buku yang kita baca, atau mendapatkan nasihat dari arahan atau dari penyampaian para asatidz, para ulama. Karena kan banyak media ya, video sudah banyak menyebar di YouTube ya, atau di media-media lain ya, gampang sekali sebenarnya. Sekarang tinggal kita mau apa atau tidak. Walaupun nanti juga perlu berhati-hati memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak ya. Ikuti ulama-ulama yang memang banyak tersebar, yang baik-baik ya, sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan tentunya juga menghindar dari kadang-kala ada juga yang tidak benar ya dalam video yang ada di YouTube dan juga media-media lain. Nah, ini bagian daripada bagaimana hati kita menjadi baik,
terhindar dari hati yang keras. Nah, kembali pada ayat bahwa hati yang keras itu diumpamakan oleh Allah seperti batu. Fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah. Ada berbeda pendapat ya di sini. Fahiyakal hijara, bahwa dia seperti batu, hati yang ya keras seperti batu atau lebih keras dari batu. Ada yang mengatakan dan lebih keras dari batu. Jadi kalau hati sudah keras, ya, hati sudah tidak lagi mau berzikir kepada Allah, dia akan lebih keras dari batu. Bahkan ada batu yang sangat keras dan dia lebih keras lagi. Nauzubillah. Karena kerasnya itu, ya kalau batu kan, ya tetap saja ada ya sisi yang bisa dilunakan ya. Tapi kalau hati ya sudah keras, apapun yang sampai kepadanya sulit untuk masuk. Hidayah tidak akan masuk. Nah, ini tentunya bukan berarti Allah yang menjadikan hati keras ya. Bukan berarti Allah yang menutup hati untuk mendapat hidayah, tidak, tapi manusia itu sendiri. Kita kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 sarana ya, yang bisa kita gunakan untuk bisa melunakkan hati kita. Ya, pertama akal ya, agar kita bisa mendapatkan pengetahuan ya, mendapatkan ilmu ya, mendapatkan pengajaran, mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan informasi-informasi yang membuat kita menjadi baik ya, menjadi lunak, dan hal-hal yang membuat diri kita mengarah pada ya kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kalau kita gunakan, maka insya Allah akan menjadi baik. Yang kedua ya, lisan kita ya, perkataan kita ya, atau mata atau telinga ya. Ini kan bagian daripada Allah berikan agar kita gunakan dengan sebaik-baiknya juga. Perkataankah ya, atau penglihatankah, pendengarankah, ini kan sarana yang Allah berikan. Kalau kita gunakan dengan baik, maka akan juga membuat diri kita jadi baik ya. Akan mengarah pada kebaikan. Lalu yang terakhir adalah hati ya. Hati ini ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan menjadi sumber. Hati ini ya kalau kita terus asa ya kita perbaiki, kita lunakkan, insya Allah akan menerima kebaikan-kebaikan. Tapi kalau enggak ya, kalau 3 komponen tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya sudah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Innallaha la yazlimun nasa syai'an. Allah sama sekali tidak pernah menzalimi. Allah bukanlah yang menutup hati. Allah bukanlah menyebabkan jauh dari hidayah. Tidak. Manusia itu sendiri yang tidak mau menggunakan 3 komponen sudah diberikan, ya akhirnya jauh dari hidayah, tertutup hidayah, tidak lagi mendapatkan banyak nasihat. Kalaupun sampai nasihat, tapi tertolak oleh dirinya sendiri. Jadi Allah katakan kal hijarah, seperti batu. Nauzubillah. Ya. Bahkan au asyaddu qaswah, atau lebih buruk atau lebih keras dari batu. Orang yang sudah keras, Masya Allah ya, itu seperti Korun ya. Orang kalau sudah seperti Fir'aun ya, atau yang sudah keras seperti Haman ya. Ini kan 3 contoh ya, 3 manusia yang hatinya keras ya. Pertama ya, kalau kita lihat Korun, ini keras karena kebanyakan harta ya. Dari harta hanya menyebabkan dia sombong ya. Menjadi angkuh, menjadi ujub ya, yang akhirnya hatinya keras ya, lalu akhirnya dirinya terbenamkan ya, lalu dia tidak lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya keras ya. Kenapa? Karena harta. Jadi hartanya membuat dirinya sombong. Lalu ya tidak lagi mau menerima akan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi Musa. Yang kedua ya, Fir'aun ya. Kenapa? Karena kekuasaan. Ini menjadi bejat ya. Hatinya keras, lalu bahkan sampai kejam ya. Orang kalau sudah keras, kejamnya tidak minta ampun, ya minta ampun lah ya. Pokoknya tidak ketulungan lah ya. Orang yang sudah keras itu minta ampun ya. Ya kejamnya ya. Tidak peduli dengan apa yang dilakukan, meskipun rakyatnya menderita, rakyatnya merana, menangis, meraung-raung, tidak peduli. Gak peduli dengan itu. Yang penting dirinya, bahkan senang mungkin melihat rakyatnya menderita. Senang mungkin melihat rakyatnya merana ya.
walaupun harus kehilangan ini dengan itu, walaupun harus ya merasakan begitu pahitnya hidup, tidak akan peduli. Itulah kalau hati sudah keras. Ini ya mudah-mudahan ya negeri kita selamat dari ya seorang pemimpin yang jahat, yang buruk ya. Karena kalau demikian maka ya sabar-sabarlah ya, kita akan menghadapi ya era yang sangat sulit untuk kita ya rasakan ya, atau sangat sulit kita bayangkan ya. Ya pasti akan ya terjadi hal seperti itu. Sudah banyak yang mengalami, sudah banyak yang menderita, sudah banyak yang merana dengan kondisi pemimpin yang memang tidak ya memiliki hati yang lunak, tapi hati yang keras, sekeras batu, bahkan lebih keras dari batu. Atau Haman. Nah, kalau Haman ini contoh ilmu ya. Pemimpin, bukan pemimpin ya. Jadi dia pembantu yang berasal dari ulama, ya, dari alim ulama. Ya, orang berilmu juga sering bisa menyebabkan hati keras atau memiliki hati yang keras. Yaitu karena memang ilmunya tidak digunakan untuk kemaslahatan ya, memberikan perbaikan kepada pemimpin atau rakyat, tapi malah justru melegalkan keinginan pemimpin, lalu menyebabkan rakyat menderita ya, gara-gara itu. Walaupun dia profesor, walaupun dia seorang yang alim, walaupun ilmunya banyak, S3 ya, dan sebagainya, kalau hatinya keras ya, ilmunya tidak digunakan untuk ya kebaikan, justru menyebabkan ya, menyesatkan ya. Ilmu-ilmu itu akan dibuat untuk melegalkan keinginan pemimpin. Ini banyak ya. Nah ini sering ya, atau juga sudah terjadi. Tiga komponen ini sudah ada. Yang kaya demikian, yang ilmuwannya demikian, apalagi yang menjadi pemimpin demikian. Na'udzubillah. Ya, hati keras gara-gara itu kan. Jadi tiga komponen yang Allah berikan ya, maka akan membuat lebih keras lagi. Ya. Au asyaddu qaswah, lebih keras lagi. Batu keras memang, tapi hati kalau sudah keras lebih keras lagi daripada batu. Padahal Allah tamsilkan di sini wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu ya, yang mana batu itu ya di tengah-tengahnya memancar mata air. Ya. Sungai-sungai kan, ya dia ya jadi kayak di sungai-sungai itu kan dia bisa mengalirkan air ya, dia tidak menahan air. Ya. Batu ya. Yatafajjaru minhul anhar ya. Darinya akhirnya ada sungai-sungai. Jadi ada nilai-nilai yang bisa ya, baik dari batu itu sendiri. Bahkan dengan batu ya orang bisa melihat begitu indahnya air ya. Tertahan ya, tidak menyebabkan ya masuk ke dalam tanah langsung, tapi dia mengalir sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Ada batu juga yang terbelah, lalu di tengah-tengahnya memancar mata air. Kita bisa lihat ya, banyak ya di pegunungan itu kan, ya ada batu yang mengeluarkan air. Nah, ini kenapa? Jadi batu itu sekalipun keras tapi bisa terbelah, bisa membelah diri atau bisa memancarkan sesuatu yang dimanfaatkan. Ada juga wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya, bukanlah batu yang turun, bukanlah batu yang jatuh dari atas ya, dari gunung itu karena sendirinya, tapi karena dia yahbitu min khasyatillah, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sendirinya. Ya, kita mungkin melihat itu kan batu keras, itu kan benda yang keras, itu yang jamat ya, yang jumut, benda yang memang demikian jatuh dari atas pasti. Iya, memang betul. Tapi bukanlah berarti dia jatuh sendirinya. Dia jatuh karena ya taat dan patuh kepada Allah. Yahbitu min khasyat, karena takut kepada Allah. Coba dibayangkan ya, 3 jenis batu yang hakikatnya ditamsilkan, tapi batu itu sendiri tidak demikian. Ada kisah kan, itu kan Ibnu Hajar ya, walaupun ada yang mengatakan ini kisah yang agak jauh ya dari kebenaran ya. Kan ada, kita dengar ada ulama namanya Ibnu Hajar, ada 2 ya, Ibnu Hajar Al-Haisami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haisami itu dari Mesir, dia alim juga, orang ulama. Ada juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar yang kedua ini dari Palestina, dari Asqalan ya, yang merupakan ulama terkenal ya, penyusun
syarah kitab Sahih Bukhari. Nah, Fathul Bari ya, itu kan yang menyusun adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ada yang menceritakan bahwa di antara kisahnya ini karena disebut dengan Ibnu Hajar, dia memandang batu ya, yang awalnya dia merasa tidak tidak bagus menerima ilmu, bebal itu ya. Kok ya, ilmu yang didapat atau yang dipelajari tidak masuk-masuk. Ketika dia memandang batu, dilihat batu itu lama-lama berlubang. Kenapa? Karena tetesan air. Satu titik ya, tes dengan lama-lama berlubang. Akhirnya dia berpikir batu aja yang keras itu bisa berlubang oleh karena timpaan air yang sering ya, walaupun cuma satu tetes ya. Tapi karena sering dia bisa berlubang. Nah, dia berpikir kalau batu yang seperti itu bagaimana dengan saya? Kalau saya terus timpa diri aku dengan ilmu, sudah pasti akan mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi tidak berputus asa ya. Aku baru baca sekali nggak paham, udah selesai nggak bisa. Baca-baca 2 kali udah selesai nggak bisa. Ya, jangan. Terus gali, terus ya ditimpa dengan ilmu sehingga akhirnya ilmu itu akan masuk ya. Akhirnya dia belajar dan belajar yang tadinya dia berputus asa ya, akhirnya dia kembali ya ke kiainya atau ke gurunya, lalu belajar menjadi ulama terkenal ya. Tapi itu bagian yang memang ada yang mengatakan ya kisahnya nggak ada nggak ada riwayat yang benarnya gitu kan. Yang sahihnya adalah kenapa disebut Ibnu Hajar, karena dia memiliki orang tuanya seorang alim tapi pendiam. Dia tidak berbicara kecuali yang bermanfaat ya. Pokoknya masyarakat menganggap ini seorang pendiam. Ya, diam aja, dianggap seperti batu, pendiam gitu kan. Kecuali dia mau berbicara dengan adanya ilmu yang memberikan manfaat ya, sehingga disebut dengan Hajar juga. Maka disebut dengan Ibnu Hajar. Jadi dia adalah anak dari orang tua yang pendiam. Nah, ini yang dianggap paling benar ya, yang paling sahih. Tapi istilahnya kalau boleh katakan ngambil ibrohnya saja itu kan, kita lihat memang sesungguhnya batu itu akan bisa berlubang, akan bisa pecah lama-lama gara-gara tetesan air. Nah, begitulah juga kalau kita ya jangan sampai merasa keras hati seperti batu, padahal batu itu bisa demikian. Kalau kita juga demikian, bahwa kita bisa lunak hati kita ya, bisa menjadi orang yang memiliki hati yang siap menerima kalau kita terus ya timba, kita tempa terus ya, kita terima terus nasihat-nasihat dari berbagai ya kalangan yang baik-baik ya, para ulama, atau kita baca buku dan sebagainya ya. Nah, itu ya, wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan wahai Bani Israel. Allah tidak lalai apa yang kalau wahai kaum beriman. Kita semua Allah tidak pernah lalai ya, semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala segala perbuatan kita ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang bisa kita lihat ya, bahwa ayat ini sesungguhnya memang diturunkan untuk celaan pada mereka Bani Israel yang saat itu melihat banyak nikmat, banyak keajaiban, kemujizatan, tapi tidak membuat mereka tunduk dan patuh, membuat hati mereka lunak, lalu namun menjadi keras, tetap keras ya, sehingga Allah celak mereka. Tapi ini juga pelajaran untuk kita semua, untuk saya diri sendiri dan juga untuk jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, dan untuk semuanya ya, bahwa ayat ini memang juga mengingatkan jangan sampai hati kita seperti batu atau lebih keras dari batu. Cobalah renungkan bahwa hati ini menjadi penentu dari kita semua agar menjadi lunak. Bagaimana caranya? Pertama, banyak-banyak berzikir kepada Allah, mintalah agar hati kita dilunakkan. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik, yang soleh-soleh. Yang ketiga, berusahalah juga untuk mohon ampun, jangan menganggap remeh dosa-dosa yang sudah atau mungkin pernah kita lakukan. Dan yang terakhir, berusahalah juga untuk menjadi orang-orang yang setia ya, untuk berusaha agar banyak ya bergaul atau juga banyak melakukan ya, mengikuti ya paling tidak kajian-kajian keilmuan, paling tidak banyak membaca buku, karena dengan banyak membaca buku apalagi yang tentang keislaman akan mengarahkan kita, akan memberikan pelajaran dan juga
memberikan nasihat ya. Ada kajian-kajian, ada majelis taklim, dan banyak sekali sekarang ini begitu marak ya. Apakah dengan offline dan online ya, banyak sekali ya. Tinggal sekarang kita mau atau tidak mengikuti kajian dan hal-hal yang bisa membuat kita mendapatkan banyak arah. Lebih kurang mohon maaf, itu saja yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya dengan mengikuti kajian ini bisa menjadi sarana kita memahami ayat Al-Quran dan bisa menjadi sebab hati kita lunak ya, hati kita baik. Baik, lebih kurang ini saja yang saya sampaikan ya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya di sini sudah ada yang menyampaikan chatting ya, pertanyaan dari Pak Deden ya. Asif ya Ustadz, apa beda makna kondisi hati qasat qulubukum dengan khatamallahu ala qulubihim? Ya. Dan bagaimana sikap seorang dai terhadap mad'u yang terindikasi keras hati ini? Apakah tetap mendekati dan mendakwahi atau berpaling darinya? Ya, jadi memang kalimat qasat itu keras ya. Kalau khotam itu tertutup ya. Biasanya ya awal dari khotam itu qasat ya. Kalau hati sudah keras maka nanti akan tertutup ya. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan gini ya, tanda rangkaiannya pertama sakit ya, lalu qasat, lalu khotam ya. Ya. Hati yang sakit akan menyebabkan hati keras akan menyebabkan tertutup ya. Kalau sudah tertutup sudah tidak lagi terbuka ya, tidak lagi bisa mendapatkan hidayah apapun. Makanya dikatakan oleh Allah ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum wa hum la yu'minun. Orang kafir sama aja wahai Nabi Muhammad, kalian berikan peringatan atau tidak, dia akan tetap tidak beriman ya. Ya tidak akan tetap tidak beriman itu kan. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tertutup hati mereka. Ya tidak lagi terbuka ya. Kenapa demikian? Karena mereka awalnya keras. Kenapa mereka awalnya sakit ya? Ya memang kalau orang sakit kan dianggap juga munafik. Nah, munafik itu kan memang bagian daripada kekafiran ya. Orang yang kufur, yang tidak mau meninggalkan kekufuran ya, tapi merasa beriman ya, hatinya sakit. Nah, terus bagaimana ketika ada seorang mad'u, seorang yang kita ajak, seorang yang kita dakwahi hatinya keras ya? Ya tentunya kan baru indikasi ya. Kalau indikasi itu kan baru ya istilahnya dugaan ya. Maka dugaan itu harus kita hindari dan kita coba ya tetap sampaikan hal-hal yang bisa membuat dia lunak ya. Ya, bagaimana caranya? Ya apakah tetap mendekati dan mendakwahi? Iya betul. Ya tetaplah mendekatinya, jangan sampai tinggalkan, jangan sampai akhirnya dia ya sudahlah kamu begitu ya. Nanti seperti orang Yahudi kan ya, sebagaimana yang kita kisahkan kemarin kan, bahwa di antara mereka mengatakan ya udahlah ngapain sih menasihati mereka, tinggalkan aja, Allah akan azab mereka ya. Urusan dia dengan Allah dah gitu kan. Jangan, akhirnya ada orang yang mengatakan loh enggak, ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Aku ini menjadi saya dakwakan, tetap saya dakwakan walaupun mereka tidak terima, yang penting aku menjadi alasan ini nanti di hadapan Allah. Aku sudah sampaikan ya Allah kan. Ya, aku tidak meninggalkan walaupun bagaimana ya. Ya. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Ya. Kan gitu kan. Jadi tetap dekati, tetap dakwahi apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang mungkin terindikasi hati yang keras. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya, begitu giginya berjuang walaupun ya sekian tahun ya, sampai 1000 tahun kurang 50 itu kan beliau berdakwah, itu kan perjuangan yang sangat berat, bahkan yang ikut cuma dikit, tapi nggak pernah berhentinya ya, nggak pernah Nabi Nuh berhenti. Sudahlah, kecuali memang sudah menjadi puncaknya ya. Nabi Muhammad juga demikian, nggak pernah berhenti untuk mendakwahi Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya ya. Jadi ya memang kalaupun mungkin kita melihat ada indikasi kan berdugaan ya, istilahnya mungkin ini juga yang sudah pernah saya sampaikan juga sebenarnya, seorang dai itu hendaknya melakukan dua hal untuk melunakkan hati. Pertama, ud'uhum bin nahar wad'u lahum bil lail. Ud'uhum bin nahar, sampaikan, dakwahkan ketika dia siang hari kan, ya kan bisa bertemu ya.
Misalkan biasanya kalau dakwah itu siang ya, ajak mereka di siang hari. Ya mungkin berbagai cara, ajak dia ke majelis taklim kalau mereka tidak punya ilmu, ajak dia ke kajian-kajian yang memang bisa membuat dirinya lunak dan sebagainya kan, atau langsung sampaikan juga ya, sebagai mengikuti hadis Nabi kan, balik ani walau ayah. Nah nanti di malam harinya doakan, wad'u lahu bil lail, makanya doakan, ya Allah lunakkanlah hati saudaraku, berikanlah dan bimbinglah dia agar siap menerima apa yang aku sampaikan atau aku ajak dia pada ya hal-hal yang baik dan sebagainya kan. Ini cara kita, jangan sampai ditinggalkan lalu akhirnya dia malah terbengkalai dan terus dan menjadi ya nyata itu kan kekerasan hatinya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain mungkin? Silakan bisa disampaikan dengan ya voice ya, membuka unmute ya, atau juga dengan chatting, silakan. Ada? Insya Allah ya. Ini ada Bu Sarbita, Bu Asti, ada keluarga Idrasa ya, aduh alhamdulillah ya. Keluarga Idram ya, semoga sehat. Pak Dede, Bu Hati Fatimah, Bu Heni, dan Bu Yani Sukadi, Pak Matullah ya, Bu Ulino ya, ada. Apa kabar Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu Nuhada, ada yang sampaikan? Ya Ustaz. Tadi itu ada diceritakan tentang apa kisah itu Ustaz. Apakah kisah itu betul terjadi nyata atau sekedar motivasi atau merupakan kisah Israiliyat gitu Ustaz. Karena kadang juga ketika saya mengajar menyampaikan kepada anak-anak seperti begitu bahwa ada cerita dulu yang, tapi saya tidak sempat saya bingung juga untuk menyampaikan apakah itu fakta atau hanya kisah belaka atau sengaja dibuat orang agar menjadi motivasi buat anak-anak gitu. Ya. Yang mana Bu, yang potong yang sapi itu? Ya kisah yang tadi itu ya, yang tentang menuntut ilmu Ustaz, bahwa ada orang yang ada orang yang bodoh kemudian dia pergi mendiri di hutan. Oh iya. Setelah itu pada saat mendiri dia melihat batu yang bocor karena ada tetesan air sesekali itu. Yeah. Itu dia berpikir, nah itu apakah itu fakta itu Ustaz atau cerita yang sengaja dibuat oleh orang untuk menjadi motivasi? Iya. Untuk sementara itu saja dulu. Ya. Ya, memang tadi saya sampaikan Bu ya, itu memang kisah yang setelah saya telusuri itu tidak ada runutannya, riwayat yang benar. Itu hanya buatan-buatan saja dari orang untuk menyampaikan tentang riwayat asal usul Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu kan anak batu. Kalau sebut anak batu apa itu kan? Nah, rupanya ada dua riwayat ya. Dua riwayat ini pertama sahih, yang kedua tidak sahih kan. Artinya tidak ada riwayat yang menyimpulkan ini benar ya. Yang pertama yang sahih itu bahwa Ibnu Hajar ini adalah dia punya orang tua alim yang memang kiai ya, atau seorang yang ulama terkenal tapi pendiam. Nah, diibaratkan oleh masyarakat pendiam ini seperti batu, nggak pernah berbicara kecuali
yang bermanfaat ya. Artinya nggak pernah ngobrol, nggak pernah ya bercanda, nggak pernah ya interaksi sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat dia baru berbicara. Kalau enggak diam gitu. Maka masyarakat menganggap dia seperti batu. Nah ini yang benar. Ya, ini riwayat yang sahih bahwa disebut Ibnu Hajar karena dia punya orang tua yang pendiam sekali. Seperti batu pendiamnya. Gitu. Tapi yang kedua, ya, tapi ibroh boleh saja. Ya. Ibroh itu ya sebenarnya kan realita ada ya. Ya, tapi tidak benar kalau dirunutkan Ibnu Hajar itu seperti itu. Riwayatnya dia orang bodoh, lalu berputus asa untuk belajar, ya, lalu meninggalkan belajar, ya, tidak mau belajar karena dia sudah banyak belajar tapi kok nggak masuk ilmu kan. Akhirnya dia pulang ke rumahnya tapi di perjalanan dia mendapati ya goa, ya, di situ ada batu yang kok lama-lama berlubang atau sudah berlubang ya karena tetesan air itu kan. Akhirnya dia memandang batu aja begitu, apalagi saya gitu kan. Tapi riwayat ini tidak sahih. Tapi apakah boleh diambil pelajaran? Boleh saja, tapi jangan menisbahkan kepada Ibnu Hajar. Bahwa batu memang demikian. Ya, batu itu kalau ditimpa air pasti berlubang. Ya, kan kita lihat ya, kayak di rumah kita aja kan ada corong air kan. Kalau ada air hujan, ya kan ada seringkali tidak berhenti itu tetesannya. Ya, lama-lama batu yang di bawahnya itu jadi berlubang ya. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga mungkin ilmu, bahwa ilmu itu akan masuk kalau terus ya diberikan atau seorang terus menerima ilmu ya. Jangan merasa tidak akan masuk ya. Batu aja akan lunak ya atau akan berlubang oleh tetesan air. Jadi sekali lagi memang riwayat yang kedua itu tidak sahih ya, orang dianggap bodoh lalu belajar. Tapi untuk mengambil kesimpulan sebagai hikmah, motivasi boleh-boleh saja ya. Batu aja bisa berlubang dengan tetesan air, apalagi kita ya. Masa sih hati tidak bisa menjadi lunak atau menjadi bagus ya ketika diberikan ilmu. Semakin sering ilmu, maka semakin banyak juga peluang untuk mendapatkan ya nasihat ya atau juga pengetahuan. Itu mungkin ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Saya sampaikan kemarin ya, terima kasih atas substansinya atau kontribusinya ya, dan juga infak dakwahnya ya yang dari sebagian jamaah yang hadir ini. Jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal ya, atas ya, infak yang disumpahkan atau yang dikirimkan. Untuk kelanjutan sebenarnya digunakan untuk memperpanjang Zoom ini sebenarnya juga ya, dan juga yang lain ya. Alhamdulillah. Jadi kalau mudah-mudahan bisa berlangsung terus ya, berlanjut ya, bisa kita jadikan ya, komunitas ya kebaikan ya di sini ya. Dari apa yang kita harapkan tidaklah banyak kecuali ridho Allah, rahmat Allah. Dengan banyak membaca Al-Quran, tidaknya setiap huruf akan kita dapatkan pahala ya. Apalagi bisa memahami dan mengerti isi dan kandungan sampai kita mengamalkan ya. Setelah itu menghafal ya. Menghafal satu ayat yang kita bahas ya, insya Allah akan menjadi sebab kita mendapatkan karunia yang banyak, hati yang bisa membuat diri kita ya limpahan rahmat dan keberkahan. Wallahu alam ya, terima kasih jazakumullahu khairan ya atas segalanya. Baik, ada yang lain? Chatting tidak ada. Baik, jika memang tidak ada, kita cukupkan ya. Saya juga setelah ini mau bertolak ke tempat lain, ada kajian duha. Ini kajian offline gitu ya, dari ibu-ibu juga sebenarnya, semangat ya. Ibu yang melaksanakan atau mengikuti kajian duha ya,
setiap bulan di satu daerah di daerah Jakarta Barat. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya dari keluarga, dari yang lain individu ya. Baik, ini saya sampaikan Pak Ilu Kulino dan Bu Sabita ya, pasti keluarga Pak Idamsyah, Pak Dede, Bu Sati, Bu Sati Fatima, Bu Heni, Bu Yanti dan Bu Amatullah serta Bu Muhada, Bu Febrina, Ani, Bu Nurul dan Bu Mini ya. Semua kita hanya satu keinginan, mendapatkan rahmat dan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kajian. Saya berharap diri saya mendapatkan rahmat dan hidayah, dan ibu-ibu juga berharap agar mendapatkan hidayah dan petunjuk, dan semua kita harapkan juga bangsa kita, negara kita juga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah keberkahan. Marilah kita akhiri dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya secara pribadi kita masing-masing dilimpahkan rahmat hidayah keberkahan, dan keluarga juga serta masyarakat kita, bangsa kita, rakyat kita semuanya Allah berikan ya, perlindungan dan juga keselamatan, serta kondisi ujian COVID-19 segera Allah angkat dan hidup kita menjadi normal kembali ya. Tapi kalaupun ya tetap berlangsung bukan berarti tidak terkabul doa kita, tapi kita mohon agar Allah juga tetap sabatkan ya, kita dalam keimanan ya, tetap bersama Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi yang sedang kita hadapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubtu ilaina wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada kedua orang tua kami, dan anugerahkan kepada kekuatan untuk selalu beramal soleh, lakukan kebaikan-kebaikan. Berikanlah kebaikan untuk diri kami dan keluarga kami. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berbakti, sesungguhnya kembali kepada Engkau ya Allah, dan juga termasuk orang yang muslim. Allahumma anfa'anal bala wal ghala wal fahsya wa ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa an buldani muslimina amah. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Wa jazakumullahu khairan wa iyyakum jami'an. Jangan lupa besok kembali lagi untuk mengikuti. Syukran Ustaz. Kawan. Terima kasih Pak Dede. Sama-sama. Sehat ya.